Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang pada pagi hari ini kembali saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara, seraya membagikan berkat melalui perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita pastilah menginginkan sebuah masa depan yang indah, yang luar biasa bagi anak-anak kita atau bagi siapapun dalam keluarga kita. Setiap orang pasti memiliki impian tentang masa depan. Masa depan itu adalah masa yang masih diperjuangkan untuk menjadi sebuah kenyataan. Itu sebabnya kita melakukan usaha agar kita bisa meraih masa depan itu. Setiap orang memiliki cara dan metode untuk meraih masa depan yang berbeda-beda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajari oleh pemazmur bagaimana cara dan metode yang baik untuk meraih masa depan yang penuh harapan itu. Setidaknya ada 3 cara yang harus kita lakukan supaya kita bisa meraih masa depan kita dengan baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kita semua bisa meraih masa depan yang kita impikan di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Pesan Tuhan, kalau kita mau menjadi orang yang bisa meraih masa depan, caranya yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang tulus. Bapak Ibu, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tulus ini adalah tidak memiliki kepura-puraan di dalam hatinya. Apa yang ada di dalam hatinya itulah yang terlihat di luarnya. Ia tidak memiliki kepalsuan dan tidak munafik. Orang seperti ini akan memiliki hidup yang lurus, tidak neko-neko dan apa adanya. Tidak ada rekayasa, tidak ada manipulasi di dalam setiap kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tulus berarti sikap yang tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Seseorang akan dianggap mempunyai sikap yang tulus jika ia mengerjakan kebaikan bagi sesama tanpa imbalan atau sesuatu yang diharapkan untuk kepentingan diri sendiri. Sedangkan orang yang tidak tulus akan selalu mengutamakan kepentingan sendiri. Kepentingan pribadi yang kuat akan menjadikan seseorang menjadi seorang yang egois dan ingin menang sendiri. Keegoisan akan menabrak banyak hal, termasuk tidak menghormati kepentingan orang banyak. Itu pesan Tuhan yang pertama. Kalau kita mau meraih masa depan yang indah di dalam Tuhan, jadilah orang yang tulus. Pesan Tuhan yang kedua adalah kita harus menjadi orang yang jujur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, jujur berarti bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Orang yang jujur tidak mungkin berbohong, karena berbohong itu adalah dosa. Orang yang jujur tidak mungkin mengambil apa yang bukan menjadi haknya, karena itu adalah suatu hal yang salah. Orang jujur berkata ya jika iya dan berkata tidak jika tidak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jujur berarti bersikap terbuka
apa adanya dan berani dalam menyatakan kebenaran. Sikap ini juga sangat penting dalam usaha perdamaian. Tanpa kejujuran, orang lain tidak akan percaya. Relasi antara manusia pada umumnya didasarkan pada rasa saling percaya. Melakukan ketidakjujuran tidak perlu diajarkan. Melakukan kejujuran justru harus diajarkan berulang-ulang sejak dini. Kejujuran adalah keselarasan antara hati nurani, perkataan, dan perbuatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau rindu meraih masa depanmu, jadilah orang yang jujur. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Beda dengan mata uang, setiap negara hanya berlaku di negaranya, tetapi tidak mungkin berlaku di negara lain. Tetapi kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya miliki sikap yang jujur, dimanapun Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah orang yang tidak jujur sekalipun, engkau pasti akan diterima dengan baik. Kehidupan pasti akan menjadi berkat. Masa depan itu akan ada bagi mereka yang mau bersikap jujur. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita. Lalu apa pesan Tuhan yang ketiga bagi kita supaya kita dapat meraih masa depan? Kita harus menjadi orang yang suka damai. Dengan kata lain, kita harus menjadi pribadi yang peacemaker. Kita selalu mengupayakan kedamaian di tengah-tengah yang tidak damai. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, suka damai berarti tidak mau mencari masalah atau kesalahan-kesalahan orang lain. Damai itu adalah ciri khas dari surga. Oleh karena itu tidak salah firman Tuhan dalam bagian firman Tuhan yang lain berkata, sedapat mungkin kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat yang ke-18. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang percaya harus dapat hidup damai dan membagikan damai itu kepada orang lain, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mendamaikan kita ketika kita sedang menjadi seteru Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, orang yang suka damai mempunyai masa depan. Perdamaian memungkinkan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam segala bidang. Perdamaian yang terjadi baik di dalam keluarga, gereja maupun masyarakat akan membuat semua orang bisa melakukan hal-hal yang positif dan berguna. Perdamaian memungkinkan orang-orang bisa saling bekerja sama, mengatasi segala kesulitan, tantangan, dan menciptakan hubungan manusia yang saling menguntungkan, adil, dan sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perdamaian tidak bisa terjadi begitu saja. Kita harus bekerja keras untuk mewujudkannya, dan diperlukan kerjasama semua pihak. Apalagi setiap manusia mempunyai perbedaan satu dengan yang lain. Diperlukan sebuah visi yang jelas untuk menyamakan visi tersebut dan berjalan bersama dalam perbedaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini pilihan ada di tangan kita. Mana yang akan kita pilih? Masa depan yang cerah atau masa depan yang suram? Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang empunya masa depan. Ia ingin agar anak-anaknya mendapat masa depan yang penuh harapan. Karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang tulus, jujur, dan suka damai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah sampai kepada kita. Jangan biarkan firman Tuhan itu lalu begitu saja dari kehidupanmu. Simpan, tanamkan di dalam hatimu, dan lakukanlah itu dalam kehidupanmu tiap-tiap hari. Maka engkau akan disebut oleh Tuhan orang yang berbahagia.
Oleh sebab itu, doa dan harapan saya, siapapun Bapak Ibu yang menyaksikan program motivasi pagi ini akan memiliki masa depan yang cerah, karena Bapak Ibu menjadi orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur, orang-orang yang suka damai. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah, kedamaian akan menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat bekerja, lakukanlah yang terbaik, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu, maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kehidupanmu sepanjang hari ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.